Halo semua, selamat datang di Bongo Film. Apa jadinya kalau seorang anak kecil sengaja dibiarkan mati kelaparan demi dianggap sebagai mukjizat Tuhan? I live in Mana. Seorang gadis yang berumur 11 tahun di Irlandia mengaku tidak makan selama 4 bulan. Tapi anehnya, dia masih hidup. Warga desa memujanya seperti anak suci. Our first saint since the Dark Ages. Sampai seorang perawat datang dan menyadari bahwa semua orang di tempat itu sebenarnya tahu satu hal yang mengerikan. Gadis kecil ini perlahan sedang dibunuh oleh keyakinan keluarganya sendiri. We'll be in heaven. Dan tidak ada seorang pun yang ingin menghentikannya. Inilah dia alur film The Wonder. Berlatar di tahun 1862, karena wabah kelaparan yang menghantui negara Inggris, beberapa warga Inggris pergi ke Irlandia untuk bertahan hidup. Salah satunya ialah Sarah, seorang perawat yang berasal dari Inggris yang memutuskan untuk melanjutkan hidup di Irlandia. Tibalah Sarah di sebuah desa, dan di sana dia mendapatkan pekerjaan untuk merawat seorang anak perempuan yang bernama Anna dari keluarga Donnell. Namun, karena rumah keluarga Donnell cukup sempit dan juga terpencil, maka dari itu, Sarah tinggal di rumah milik Miss Ryan. I thought I was lodging with the girl's family, the O'Donnells. The O'Donnells live beyond the village. Ada sedikit keanehan di sini. Ternyata yang ditugaskan untuk merawat Anna bukan hanya si Sarah saja, namun juga ada seorang biarawati yang juga ditugaskan untuk merawat si Anna. Sorry, but why a nun? Welcome to Ireland. Pagi harinya, Sarah dan si biarawati dipanggil oleh komite gereja untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuannya, para komite ini mengatakan kalau Anna memiliki kelainan yang sangat aneh, yaitu dia tidak makan selama 4 bulan, dan si Anna masih hidup dan tidak mengalami apa-apa. Sarah dan biarawati hanya ditugaskan untuk melakukan pengamatan selama 2 minggu di sana. Miraculously, without food, since her 11th birthday. 4 months. The purpose of the watch, how Anna O'Donnell has survived with no food. Saat tiba di rumah Anna, Sarah melakukan pemeriksaan terhadap Anna. Anna nampak sehat dan Sarah tidak menemukan keanehan apapun dalam diri Anna. Sarah pun bertanya kepada Anna, kenapa Anna bisa tetap sehat bahkan tanpa makan apapun berbulan-bulan? Dan Anna pun menjawab bahwa ia mendapatkan makanan langsung dari surga. I don't need to eat. I live in Mana. From heaven. Setelah selesai dengan hari pertamanya ia bekerja, malam harinya Sarah pun pergi ke sebuah bar. Di sana, ia curhat kepada si bartender. Karena Sarah ini adalah seorang yang skeptis, ia merasa dipermainkan ketika apa yang ia amati dan apa yang dialami Anna, orang-orang di sana selalu mengaitkannya dengan hal-hal yang spiritual. I've been summoned all the way here. What kind of backwoods village imports a professional nurse for something like this? Pagi harinya, saat ia mau melakukan pekerjaannya, Sarah sedang mengamat-amati foto keluarga milik keluarga Donnell. Dan ia melihat seseorang di dalam foto yang cukup menyeramkan. Ternyata itu adalah foto anak Donnell yang sudah meninggal. He takes early to be his angels. Di hari kedua ini, Sarah dan Anna pun sudah mulai dekat. Dan mereka sudah mulai sedikit terbuka tentang apa yang dia alami. He gave her a wedding ring, but only she could see it. Saat Sarah sedang makan siang, dia didatangi oleh seorang jurnalis yang bernama Will. Will ingin meliput Anna, namun hal itu ditolak oleh Sarah. I would never speak about a patient. Malam harinya, saat Sarah menemani Anna untuk tidur, Sarah mengambil sebuah patung, lalu ia curiga sepertinya terdapat benda di dalam patung itu. Dan benar saja, ia menemukan ada seutas rambut di dalam patung tersebut. Pagi harinya, Sarah memberitahu hal tersebut dan ternyata itu adalah rambut milik kakaknya yang sudah meninggal. I knocked over one of your treasures and I'm sorry. Is the lock of hair your brother's? Di lain hari, Sarah bertemu dengan Will.
mereka pun berbincang-bincang dan Will ingin tetap meliput Anna. Dan ternyata kasus yang dialami Anna ini cukup viral di Irlandia. Dan karena cukup viral, banyak orang yang mengunjungi Anna, banyak orang yang berdonasi di kotak amal di rumah Anna. Namun, hasil uang tersebut diberikan kepada gereja. They making money out of her? Straight in the power box. Only for the church then. Malam harinya, saat Anna sedang berdoa bersama keluarganya, Sarah melarangnya. Dan demi keperluan penelitian, Sarah menyuruh keluarganya untuk tidak menyentuh Anna. Paginya, Will menemui Sarah dan memaksa untuk melakukan pengamatan sendiri karena Sarah dianggap ikut terpengaruh oleh hal-hal mistik. Kali ini, Sarah pun mengizinkannya. Will mengatakan mungkin saja kasus Anna ini hanya sebuah kebohongan. Dan mungkin saja keluarganya lah yang selama ini diam-diam memberi makan Anna tanpa diketahui oleh siapapun. I didn't think she'd hook you quite so easy. Let me meet her. I could coax the truth out of your little saint in 10 minutes. Saat Sarah sedang melakukan pengamatan kepada Anna, Sarah menemukan ada darah dan gigi besar di mulut Anna. Hal itu membuat Sarah menjadi tambah kebingungan dan seolah membuat Sarah berpikir, jangan-jangan apa yang dialami Anna saat ini adalah memang hal yang supranatural yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Spit it out. Saat Sarah sedang berjalan-jalan, dia berpapasan dengan Bime, bibi dari Anna. Dia mengatakan jika Will dulunya adalah warga asli situ, dan mengatakan dulu saat Will pergi untuk bersekolah, keluarga Will mengurung diri di dalam rumah dan melakukan bundir dengan cara tidak makan sebagai bukti kepatuhan terhadap Tuhan dan ritual penembusan dosa. When we were little, his family locked themselves up in their cabin, save themselves the shame of dropping down dead in the street. Sarah pun menemui Will di sebuah bar dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Sarah pun sadar jika Will sebenarnya ingin mengungkap fakta atas apa yang terjadi kepada Anna. Dan sebenarnya Will tidak ingin hal yang terjadi di keluarganya terjadi juga di keluarga Anna. He told me about your family. I didn't know. I'm sorry. You would have helped them if you were here. Paginya, Will, Anna, dan Sarah pun bertemu. Dan Will memberikan sebuah mainan kepada Anna. Mainan tersebut memiliki filosofi yang cukup dalam. What is this? Twist the string between your thumb and forefinger. Trapped. In trapped or is it free? It's for you to decide. Inside, outside, inside. Lalu di dalam rumah Anna, Sarah menyuruh keluarga Anna untuk memberikan makan kepada anaknya karena kondisi Anna yang kian melemah. Namun ayah Anna menolak karena ia telah disumpah untuk tidak menyuruh Anna makan. She made me swear never to ask her to eat again. Lalu Sarah pergi ke tempat komite untuk membahas mengenai kondisi Anna. Sarah bilang jika Anna tidak diberi makan, maka ia akan mati. Namun komite menolak dan mengatakan jika tugas Sarah hanya mengamati saja dan tidak boleh ikut campur. Anna is in danger. What if she's developed the capacity to convert sunlight? You're paid to watch, not to intervene. Please, you need to stop the watch. Anna is in danger. Sarah yang kesal lalu pergi ke tempat Anna dan meminta makanan ke keluarga Anna. Lalu Sarah pun menyuruh Anna untuk makan. Karena Anna tidak mau makan, Sarah pun dengan berat hati memaksa Anna untuk makan menggunakan selang dan memasukkan ke dalam mulutnya. Open. Open. Saat Anna dan Sarah sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan Will, dan Anna pun ingin menunjukkan sebuah tempat kepada Will. Tempat itu ialah sebuah sumur dan pohon suci yang ada di desa tersebut. Namun, saat Anna sedang menunjukkan pohon tersebut, Anna tiba-tiba lemas dan Anna pun segera dibawa ke rumah.
Sampai di rumah, ibu Anna yang mengetahui kondisi tersebut bertanya kepada Anna, apakah dia habis makan sesuatu. Nothing at all. Anna. Namun Anna tidak menjawabnya. Just a little sleep, Mommy. Sampai di sini, Sarah pun semakin bingung dengan apa yang ia lihat. Dia mulai berpikir, jangan-jangan hal yang dialami Anna ini memang benar adanya. Jika ia memakan sesuatu, hal yang buruk akan terjadi kepada Anna. Pagi harinya, saat Sarah sedang sarapan, tiba-tiba terbesit dalam pikiran tentang apa yang sebenarnya dialami Anna. Saat Sarah kembali mengunjungi Anna, terungkaplah fakta sesungguhnya tentang kondisi yang dialami Anna. Kenapa ia bisa bertahan hidup berbulan-bulan? Ternyata ibunya menyalurkan makanan lewat ciuman saat Anna sedang tertidur. I do understand that your mother spat chewed up food in order to sustain you. Mana. Dan itulah yang membuat Anna percaya kalau ia mendapatkan makanan dari surga. You don't understand us. From God. Dan hal yang paling tidak masuk akal pun terungkap di sini. Alasan kenapa Anna tidak mau makan ialah karena Anna berniat untuk menebus dosa kakaknya. Dosa yang paling tidak masuk akal. That's to atone. I have to save him from all of the burn. Ternyata terungkap kalau kakaknya Anna ini mencintai Anna bukan hanya sebagai adik, namun juga sebagai istri. Double love. Sister. And a wife. Anna mengaku ia sudah dicumbui oleh kakaknya sejak usianya 9 tahun. How old are you? 9. Dan beberapa tahun kemudian, kakaknya Anna ini jatuh sakit dan lalu meninggal. And then he got sick. Dan hal parahnya, keluarga Anna pun sebenarnya mengetahui hal tersebut. And Mommy said it was my fault he'd been taken. No. Sarah yang syok dengan fakta tersebut langsung menghubungi komite gereja untuk mengadakan pertemuan. You have urgent information pertaining to the watch. Saat Sarah mengungkapkan fakta tersebut di depan para komite ini tidak percaya dan malah seolah menyalahkan Sarah. His mother, Mrs. O'Donnell, has been passing her food from her own mouth, and she feeds her daughter with each kiss. A terrible mistake to bring a nurse here. Sang biarawati yang ikut dalam pertemuan tersebut juga sepertinya tahu tentang fakta ini, namun sang biarawati menutupinya. Have not. Sir Otway. They're lying. I am not lying. She should not have. Dan lalu Anna pun diundang di pertemuan tersebut. Dan Anna di sana masih saja bilang bahwa ia mendapatkan makanan dari surga. Manna from heaven. That is all. Dari sini kita berpikir apakah Anna ini sengaja berbohong kepada komite atau Anna masih saja percaya bahwa ia masih diberi makan lewat surga. Di pertemuan tersebut, Sarah akhirnya menyerah dan bilang jika ia akan tetap terus mengamati Anna apapun kondisinya. I will nurse her until she dies. Kini, kondisi Anna kian memburuk. Dan saat Sarah berbincang dengan ibunya Anna, terungkap juga fakta yang bikin kita nyesek. Ternyata beberapa hari ini ibunya sudah tidak lagi mengecup Anna dan karena tidak ada kecupan, tidak ada lagi makanan yang masuk ke tubuh Anna. Ibunya sengaja melakukan hal tersebut agar supaya anaknya bisa menebus dosa yang telah diperbuat. This is for her salvation. Sarah pun memohon agar sang ibu memberinya kecupan makanan kepada Anna. Namun Ibu Anna menolak agar supaya dosa Anna bisa tertebus dan Anna masuk surga. Perhaps you could kiss her goodnight again. The next is for eternity. We'll be in heaven. Artinya, keluarga Anna sendiri dengan sengaja ingin membiarkan Anna mati. Atau lebih tepatnya, sudah melakukan pembunuhan pelan-pelan. Persis seperti apa yang diberitakan oleh Will. It's a terrible thing. Sarah pun bertemu Will dan meminta bantuan untuk menculik Anna dan kabur bersama agar Anna terbebas dari keluarga yang sudah sinting tersebut.
This is a child's life and they are killing her. Namun, dalam perdebatan itu, Will menolak. It's not a small thing you're asking of me. Bingung dengan situasi ini, Sarah pun punya ide. Dia berencana untuk memanipulasi kematian Anna, agar Anna bisa ia bawa pergi. Pertama, yang ia manipulasi adalah Anna sendiri. Sarah mengatakan kepada Anna bahwa ia sebentar lagi akan mati, dan ia akan bangkit kembali sebagai orang yang berbeda yang ia beri nama Nan. Anna's going to die now. Once Anna dies, you wake up. A new little girl. What might her name be? Lalu, Sarah pun membawa Anna pergi ke tempat sumur suci. Dan entah kenapa, manipulasi yang dilakukan Sarah ini berhasil. Nan? Kini, Anna bangkit kembali, namun dengan identitas baru. Menjadi seorang gadis yang bernama Nan. Yes, you are Nan. Dan mulai saat ia bangun, anak gadis yang bernama Nan itu sudah mau makan lagi. Sarah kembali ke tempat tidur Anna, menulis jurnal terakhirnya, dan lalu dengan sengaja membakar rumah Anna. Dan agar manipulasi ini terlihat seperti kejadian nyata, Sarah pun rela membakar tangannya. Saat pertemuan terakhir dengan komite, Sarah memberikan jurnalnya dan mengatakan jika kebakaran yang terjadi semalam ialah sebuah kecelakaan. 8:57 p.m. Death. How did the cabin go up in flames? My dress must have knocked it over. Terjadi perdebatan antar komite saat pertemuan, dan akhirnya komite memutuskan untuk menahan Sarah sementara di desa sampai kepala kepolisian memperbolehkannya pergi. You will remain here till the head constable says you may go. Namun di sini, para komite hanya memperbolehkan polisi menginvestigasi kejadian kebakarannya saja. Karena kalau kasus Anna ini juga sampai diselidiki, artinya hal tersebut juga sangat berisiko untuk komite. Mengingat komite sendiri juga melakukan pembiaran kepada Anna yang mogok makan. Saat Sarah sedang dirawat oleh biarawati tersebut mengatakan bahwa saat malam kejadian kebakaran, sang biarawati ini melihat seorang malaikat yang menunggang kuda sedang pergi bersama Anna. Dan sang malaikat itu ialah Sarah dan Will. I believe I was granted. I saw an angel getting away with Anna. Sang biarawati tersebut ternyata mengetahui hal tersebut dan ia hanya berpesan untuk memastikan bahwa Anna mendapatkan hidup yang lebih baik. Di akhir film, Anna, Sarah, dan Will pun pergi dengan identitas baru mereka. Dan akhirnya mereka menjalani hidup yang normal. Dan akhirnya film pun tamat. Dari film ini, kita diajarkan bahwa fanatisme terhadap sesuatu, entah itu figur, ideologi, dan bahkan agama, akan sangat berbahaya jika tidak diimbangi oleh ilmu. Anna adalah salah satu korban dari betapa banyaknya korban dari sebuah fanatisme. Perbudakan, pembunuhan, dan bahkan perang adalah salah satu dampak negatif dari sebuah fanatisme. Mari jadi orang yang bijak, tetap bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan tetap berada di jalan yang benar, walaupun itu sangat menyakitkan. Akhir kata, 1 subscribe dari kalian, artinya kalian membantu seorang ayah yang sedang berjuang untuk keluarganya. Terima kasih.